Terima kasih Kak Bintang. Sebenarnya suaranya kedengaran ya Kak Bintang? Kedengaran. Oke, izin share screen ya. Kelihatan slide-nya? Oke, udah kelihatan belum ya? Full screen-nya? Udah ya Kak Bintang? Sudah. Oke. Sebelumnya, salam kenal semuanya. Nama aku Dilalah. Di sini diberikan kesempatan untuk memberikan ilmu ya, sharing ilmu terkait anatomi dan fisiologi sistem pendengaran. Oke, langsung aja ya. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Bintang tadi di awal sebagai intro ya teman-teman. Jadi sistem pendengaran kita itu tidak semata-mata hanya untuk mendengar, ya, tapi juga untuk keseimbangan. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena ya memang diciptakan dari yang di atas ya. Yang diciptakan memang fungsinya itu salah satunya sebagai pendengaran dan juga keseimbangan. Nah, mengutip sedikit terkait keseimbangan di sini ya teman-teman. Jadi mungkin kalau dulu waktu SMA gitu ya, waktu SMA gitu taunya keseimbangan itu otak kecil ya atau cerebellum aja. Sebenarnya enggak. Jadi keseimbangan itu terdiri dari terkait sistem pendengarannya, kemudian ada juga terkait cerebellum atau otak kecil dan juga penglihatan kayak gitu. Nah, aku singgung sedikit dulu terkait keseimbangan karena nanti kita akan lebih kupas dalam terkait pendengarannya. Jadi di keseimbangan ini aku kasih contoh kayak gini. Misal di dalam kendaraan ya, di dalam mobil gitu. Ya, gambarku nggak begitu bagus ya, anggap aja mobil gitu ya. Ini lagi jalan ke arah utara gitu ya, ke arah utara. Nah, di dalam mobil ini ada kalian nih, ada kalian, pandangan kalian melihat ke jalan, mobilnya juga berjalan sesuai dengan arah pandangan kalian, dan juga di sini ya bisa dilihat bahwasanya eh, teman-teman diem di dalam kendaraan waktu itu. Nah, yang bekerja menjaga keseimbangan kita itu di ketika ada perjalanan seperti ini, itu adalah satunya otak kecil, ya, otak kecil atau cerebellum. Terus ada mata, ya, sama si pendengaran atau sistem telinga. Nah, ketiga-tiganya harus senada, seirama, seharmonika. Jadi harus sakinah mawaddah warahmah lah, ibaratnya harus serasi, gitu ya. Kenapa? Karena ketika ada salah satu aja yang nggak serasi, itu bisa membuat keseimbangan seseorang itu jadi goyah. Contohnya nih, mungkin teman-teman merasa ketika dalam kendaraan kok disambi atau diselingi dengan membaca buku atau membaca WA terlalu lama. Lama-lama kan akan merasa pusing, bahkan ada yang merasa mabuk atau ingin mual. Nah, itu yang disebut dengan gejala seperti motion sickness kayak gitu. Itu sebagai penjelasan singkat terkait keseimbangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi yang pendengaran nih, yang khas biasanya kalau pendengar sistem pendengaran ya udah buat mendengar. Terkait sistem pendengaran di sini, teman-teman, kembali lagi ya dari telinga. Nah, telinga itu secara garis besar dibagi menjadi 3 regio. Ya, dibagi menjadi 3 regio, yaitu ada telinga luar, telinga tengah atau media, sama telinga dalam atau yang disebut dengan internal. Oke. Nah, di telinga luar itu kita akan belajar apa aja sih? Di telinga luar kita akan belajar yang namanya auricula atau yang disebut dengan daun telinga atau yang disebut juga dengan pina. Nah, dari auricula ini ada beberapa struktur ya yang biasanya kalau praktikum anatomi sering ditanyakan teman-teman. Itu seperti ada helix, ada antihelix, ada antitragus, ada tragus. Ya kalau di Sobota ini aku ngambilnya di Sobota yang ditebel-tebel ini yang minimal teman-teman
harus ketahui ada lobulus. Ini lobulus. Oke. Nah, ini aku sekalian sharing ya. Sebenarnya kenapa sih kok bentuk telinga itu kayak gini ya? Kenapa bentuk telinga nggak kayak apa ya? Bentuk telinga kayak ini contohnya kayak katakanlah kayak palu gitu. Atau ini kan bentuknya lebih kayak ini ya, lebih kayak bulan sabit gitu ya bilangnya. Atau bentuknya kayak corong gitu ya. Kenapa kok bentuknya nggak kayak palu atau bentuknya nggak kayak bentuk yang lain atau segi empat kayak gitu. Karena sebenarnya ada fungsinya teman-teman. Kenapa telinga kita tuh bentuknya kayak bulan sabit dan nanti dia strukturnya kayak gini. Nah, jadi strukturnya kan kayak corong gini. Fungsinya kenapa? Fungsinya itu adalah untuk menangkap gelombang-gelombang yang ada di luar. Jadi ada suara-suara atau gelombang bunyi itu nanti akan mudah ditangkap. Teman-teman analogikan aja sama ketika teman-teman masukin air ke dalam sebuah botol, sebut merek apa ya, Aqua gitu. Akan lebih mudah ketika nggak pakai corong atau lebih mudah pakai corong. Ya, tentu saja ketika masukin air akan lebih mudah, lebih efektif kalau pakai corong, lebih fokus ya dibanding nggak pakai sama sekali, bisa tumpah-tumpah ke sana kemari. Nah itu adalah salah satu kenapa bentuk anatomis kok mata telinga itu seperti ini, seperti kayak corong gitu. Oke. Nah tadi ya terkait auricula itu di sini auricula sama MAE. Nah dua struktur ini, auricula dan MAE, atau nama lainnya meatus acousticus externus, itu adalah struktur dari telinga bagian luar. Kita akan bahas dulu yang telinga bagian luar atau eksternal. Tadi yang udah aku bilang, fungsi dari pinna atau auricula itu adalah mengumpulkan gelombang suara untuk disalurkan ke MAE atau ke ini sini. Nah, kemudian juga dia melindungi polus acousticus externus. Polus itu ibaratnya kayak ini loh, daerah di sini. Nah, kemudian terdiri dari cartilago dan fibrosa, kecuali yang lobulus. Yang lobulus itu dia tidak terdiri dari cartilago dan juga tidak terdiri dari fibrosa kayak gitu. Kemudian yang M ini lebih ke histologis ya teman. Dan yang MAE di sini fungsinya itu untuk menghantarkan gelombang suara ke membran timpani. Ini. Nah, MAE di sini itu biasanya teman-teman sering tuh kalau merasa gatel, terus teman-teman ambil coba pakai cotton bud kok ada kuning-kuning yang disebut dengan apa namanya? Serumen. Nah, kenapa kok bisa ada serumen di sini? Karena di sepertiga anterior atau sepertiga lateral, boleh dua nih. Ada beberapa sumber yang ngomongnya anterior atau lateral. Sepertiganya tuh sini. Itu dinding-dindingnya ini terdapat glandula ceruminata, yaitu dia merupakan modifikasi dari kelenjar apokrin yang fungsinya nantinya ketika dia disekresikan itu untuk menangkap kotoran yang ada di luar. Maka nggak heran ya teman-teman ada beberapa mungkin teman-teman boleh orang mana ya, orang Jawa ya, atau istilahnya kayak congek gitu. Congek itu kan kayak serumen yang dia numpuk, warnanya hitam gitu ya, dia sampai menutupi dari MAE-nya ini atau liang telinganya ini. Nah, itu sebenarnya adalah gabungan dari kotoran-kotoran yang ada di udara yang ketika dia masuk dan dia ditangkap oleh serumen. Jadi kalau ada orang yang tanya serumen itu sebenarnya baik apa buruk sih? Ya kalau pertanyaannya kayak gitu jawab aja baik. Kenapa ya? Karena fungsinya dia menangkap kotoran, menangkap debris yang dia masuk bersama ke dalam liang telinga. Jadi fungsinya dia tuh mencegah biar kotoran tuh nggak masuk lebih dalam kayak gitu. Kapan ketika dibilang buruk? Dibilang buruk ketika cara membersihkan telinga yang salah. Kadang ada cara membersihkan telinga kayak dia bersihnya pakai besi atau pakai apa ya itu korek itu pernah dulu tetanggaku itu dia bersihin telinga pakai korek, ada juga yang pakai bulu ayam kayak gitu. Nah itu kan cara yang salah, bahkan
bisa menyebabkan lecet atau laserasi di MAE-nya. Itu salah teman-teman kayak gitu. Nah ini dia dari MAE itu terdiri dari sepertiga anterior yang udah aku jelaskan tadi. Kalau struktur secara histologisnya, yang sepertiga anterior ini dia terdiri dari tulang rawan. Baru yang 2/3 medial, yang sini. Nah sini, aku pakai warna yang sini, ya, dia 2/3 medialnya terdiri dari pars osea. Kenapa? Di sini lihat teman-teman. Ini ada tulang-tulang yang udah masuk ke bagian krania. Nah, itu dia makanya dia 2/3 medialnya pars osea kayak gitu. Oke. Belum tak lanjut ke telinga bagian tengah. Mungkin ada pertanyaan dulu, aku hitung sampai 5 detik ya. Atau bisa di raise hand, nggak apa-apa kalau mau open mic. Atau nanti di belakang juga nggak apa-apa. Bentar ya, 5 detik dulu. Oke, nggak ada yang raise hand. Aku lanjut ya, berarti insya Allah udah paham semuanya. Lanjut ke bagian telinga tengah. Nah, tadi kan gelombang suara yang ada di luar ditangkap oleh pina, kemudian disalurkan ke dalam MAE, nanti dia akan menggetarkan yang namanya ini teman-teman, membran timpani. Nah, membran timpani ini dia sekaligus batas antara telinga luar dengan telinga bagian tengah atau media. Batasnya itu si membran timpani. Secara garis besar, membran timpani itu dia terdiri dari 2 pars, teman-teman. Ada pars tensa sama pars flaccida kayak gitu. Pars tensa yang mana? Pars tensa itu yang ini. Pars flaccida yang sini. Oh, ini. Ini pars tensa. Ini yang pars flaccida. Oke, terus apalagi teman-teman yang harus kalian ketahui dari membran timpani yang sering dipakai besok kalau pendidikan klinik atau koas ya teman-teman. Teman-teman harus tahu pembagian regionya. Dia dibagi menjadi 4 regio. Regio pertama, regio kedua, regio ketiga, sama regio keempat. Nah, di sini kenapa kok dibagi regio-regio itu? Karena sering besok kalau koas ya teman-teman akan menemui yang namanya perforasi membran timpani atau membran timpani itu berlubang pada beberapa kasus seperti peradangan telinga tengah atau yang disebut dengan otitis media kayak gitu. Nah, ketika dia terjadi lubang itu akan menandakan lubangnya ini udah terjadi kronik atau akut atau bahkan dia bisa menyebabkan komplikasi, contohnya beberapa penyakit ganasan dan lain-lain. Itu menjadi penting, makanya teman-teman perlu wajib tahu regio pembagian regionya. Gimana cara membaginya? Jadi teman-teman dicek aja, yang ini di sini ada namanya cone of light. Besok kalau udah masuk skills lab ya atau pemeriksaan dengan otoskopi itu alat yang kayak senter yang bisa melihat si isi telinga atau di membran timpani sini. Nah, itu akan ada cahaya yang dipantulkan atau cone of light-nya. Kalau dia sejajar arah jam, ini kan anggap saja arah jam 5, ya berarti dia itu telinga bagian kanan atau auris dextra. Tapi kalau cone of light-nya di sini, di jam 7, itu dia telinga yang kiri. Jadi cone of light itu akan sejajar dengan arah anterior atau menghadapnya seseorang. Ya, oke. Untuk anatomi yang lain bisa teman-teman baca sendiri nanti di PPT-nya atau bisa teman buka lagi di sebutannya. Yang penting poin-poin yang wajib teman-teman hafalkan tuh itu yang udah aku jelasin barusan. Nah, terkait fisiologinya, tadi kan suara udah digetarkan tuh sampai ke membran seliang telinga. Tujuannya ngapain? Tujuannya adalah untuk menggetarkan ini teman-teman, menggetarkan si membrana timpani ini. Oke, itu bentuknya masih gelombang suara ya. Oke, setelah itu gelombang suara, dia nanti ketika menabrak si membran timpani, dia akan bergetar. Nah, getarannya itu akan dilanjutkan ke struktur telinga bagian media di sini. Oke, kita akan masuk ke
telinga bagian tengah atau media. Ini masih penjelasannya membran timpani tadi, aku skip aja. Intinya dia regio-regio tadi 1, 2, 3, 4 itu nama lainnya ini. Anterior upper quadrant, lower quadrant, posterior lower quadrant, posterior upper quadrant. Nanti bisa teman-teman baca sendiri. Oke, masuk ke telinga bagian tengah itu ada seluruh apa aja sih? Jadi kalau kita bicara telinga bagian tengah ya teman-teman, kita akan menemukan struktur yang disebut dengan fasciculus auris atau ocularis auris atau osea auris, tulang dari pendengaran yang terdiri dari 3 tulang pendengaran utama, yaitu yang aku singkat biasanya MIS. Ya, dia udah urut ya dari bagian yang baru berdekatan dengan si membran timpani, itu yang si malleus. Bukan malleolus ya, kalau malleolus kan mata kaki. Terus ada incus, ada stapes. Ya, aku singkat biasanya MIS. Struktur-strukturnya kayak gini teman-teman. Dia ini di sini ada malleus. Terus di sini ada incus. Di sini ada stapes. Nah, intinya teman-teman kalau terkait anatominya adalah teman-teman harus tahu itu osnya apa. Bedain malleus, incus, apa stapesnya. Ya, gimana cara ngapalnya ya sering-sering dibaca dan sering-sering diimajinasikan ya teman-teman terkait ini. 3 tulang pendengaran ini. Terus di sini ada yang ditebel ini, artikulasio. Ini juga ada artikulasio. Artikulasio itu artinya adalah sendi ya. Sendi atau pertemuan kedua tulang. Ya benar, disebut sendi. Karena di sini memang 2 tulang. Ya 2 tulang dia ketemu. Gampangnya kayak gini. Selalu anatomi itu penamaannya misal pertemuan antara si malleus dengan si incus ya namanya artikulasio incudo mallearis. Terus pertemuan antara si incus dengan si stapes, berarti namanya incudo stapedialis. Nah, struktur-struktur lainnya silakan teman-teman dibaca sendiri. Ini intinya lebih mainnya ke anatominya. Oke. Nah, si tulang-tulang ini dia fungsinya ngapain sih? Si tulang-tulang ini dia fungsinya nanti akan menerima ya, akan menerima getaran yang dihasilkan oleh si membrana timpani ini. Nanti dia akan bergetar kan ibaratnya akan bergetar. Nanti dia akan menggetarkan tulang-tulang ini. Sampai ke bagian di sini namanya window ovale ya atau lubang dari atau perjalanan dari gelombang pendengarannya itu oval window di sini. Nah, bisa dianalogikan nih teman-teman. Jika dilihat penampang antara si membran timpani dengan oval window itu lebih besar yang membran timpani. Nah, kenapa kok besarnya nggak dibikin sama aja? Ternyata ada alasannya teman-teman. Jadi alasannya kenapa kok penampang yang sini lebih besar dibanding yang sini? Ibaratnya kayak kita pernah teman-teman masang pajangan kan pakai palu sama paku ya. Pakunya payung ya. Gambarin paku yang payung. Dengan ujungnya dia runcing. Nah, bayangin teman-teman masang pajangan foto pakai paku kayak gini sama pakai besi yang bentuknya lurus. Akan lebih mudah yang pakai kayak gini kan buat nancepin ke tembok. Di mana di sini luas penampangnya beda ya, lebih kecil yang ini, yang analoginya kayak paku. Ya ini berlaku juga pada sistem pendengaran kita. Harapannya adalah ketika ada getaran dengan penampang yang dia lebih luas, yang menggetarkan tulang-tulang telinga bagian tengah dan juga nanti akan menggetarkan di oval window di sini, harapannya adalah
pemberian dari frekuensinya akan lebih besar atau lebih sensitif atau lebih peka kayak gitu. Jadi ibaratnya jadi pengeras gitu teman-teman. Jadi pengeras gitu. Bukan diperlemah tapi diperkeras. Jadi meskipun mendengar suara yang pelan, itu nanti tetap ibaratnya akan dikeraskan oleh si ini. Begitu juga ketika mendengar suara yang sangat keras, nah bisa dibayangkan akan dilipat gandakan karena struktur telinga kita seperti ini. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa struktur anatomi ya. Di auris media itu atau di ini struktur tengah ini dia ada beberapa muskulus. Cuman tadi di gambar sebutannya aku nggak nemu ya. Mungkin teman-teman bisa dicari di sini. Intinya yang ingin aku sampaikan ada dua muskulus penting ini teman-teman. Ada dua muskulus penting ini yang disebut dengan muskulus stapedius dan muskulus tensor timpani. Ya, si muskulus stapedius ya berarti dia letaknya hampir dekat dengan si stapes. Dia diperjarasi atau diinervasi oleh nervus 7 yang disebut dengan facialis. Fungsinya untuk meredam getaran stapes. Jadi nggak selalu terus-menerus kita itu mendengar suara akan berangsur-angsur. Ada kalanya juga karena sistem fisiologi kita untuk keseimbangan ya, ada kalanya juga untuk diredam ketika getarannya itu memang terlalu keras. Kemudian juga ada musculus tensor timpani yang dia cabang nervus mandibularis dari trigeminus, dia akan meredam si os malleus. Ya, Mas ini malleus ya, bukan malleolus. Malleus. Ya, dia akan meredam kedua tulang ini, malleus sama si stapes. Dua muskulus ini berperan seperti itu untuk menjaga keseimbangan dari pendengaran kita. Oke, lanjut. Ada struktur telinga bagian tengah juga yang tidak boleh dilupakan, yang disebut dengan tuba eustachius. Di mana strukturnya? Ini, teman-teman. Oke, tuba eustachius itu fungsinya ngapain? Sebenarnya fungsi utama adalah menghubungkan antara kafum timpani. Jadi di sini itu kosong, teman-teman, rongga kosong. Ya, rongga kosong dengan nasofaring. Hidung sama pertigaan ya, di antara hidung dengan mulut atau sistem pencernaan. Oke. Normalnya si tuba eustachius ini dia dalam posisi nutup, teman-teman. Nah, kapan dia buka? Dia buka ketika kita sedang menguap atau menelan makanan. Nah, aku jelasin sampai sini dulu, fungsi sini dulu. Teman-teman mungkin pernah ngerasa ketika dalam pesawat atau ketika dalam suatu ruangan tertutup atau kendaraan yang berjalan, kadang kok telinga merasa kayak penuh gitu atau rasanya kayak ampek atau kayak beda aja rasanya, nggak plong gitu rasanya. Nah itu sebenarnya ada terjadi perbedaan tekanan teman-teman antara tekanan yang di luar, yang di sini, yang di atmosfer sini dengan tekanan yang di kafum timpani. Nah, kayak gitu. Itu yang akan membuat rasanya telinganya rasanya kok nggak plong gitu ya. Maka dari itu di tuba eustachius di sini dia akan membuka. Membukanya gimana? Teman-teman mungkin ketika merasa kayak penuh gitu ya telinganya, kayak bindeng gitu, kemudian teman-teman menguap, itu tiba-tiba kayaknya mak plong gitu. Nah, itu berarti ada udara yang masuk ke sini atau tekanannya menjadi seimbang kayak gitu untuk mempertahankan dari tekanannya tadi sehingga merasanya lebih enak. Itu aja sih sebenarnya fungsi pentingnya. Kemudian teman-teman ada juga pengaruh buruknya ketika kita misal terserang ISPA ya, infeksi saluran pernafasan, atau kita terserang faringitis atau radang tenggorokan, pancingan kalau orang Jawa ngomongnya, ketika nelen kok rasanya sakit ya, itu faringitis biasanya. Nah, ketika terjadi faringitis disebabkan oleh bisa bakteri, bisa virus, dan lain-lain, kan intinya terjadi infeksi, terjadi peradangan di bagian faring, ya, misalnya kalau faringitis. Nah, itu dengan adanya fungsi tuba eustachius yang dia membuka menutup, tidak menutup kemungkinan akan bakterinya atau patogennya itu dia masuk ke dalam kafum timpani. Kalau dia masuk ke dalam kafum timpani atau telinga tengah,
media, otomatis nanti dia akan menyebabkan peradangan di telinga tengah yang disebut dengan otitis media. Nanti akan teman-teman belajar, mungkin kalau yang tahun pertamanya belum belajar patogen atau patofisiologi, mungkin belum dipelajari ya, tapi kalau sudah masuk blognya, nanti teman-teman akan khas banget nanti belajar otitis media, karena itu pun juga kasus yang sering keluar ketika besok teman-teman masuk fase klinis atau koas, otitis media. Ada stage-stage-nya, ada urutan tahapan-tahapan. Oke. Terus analogi yang aku sampaikan di sini intinya adalah teman-teman pernah dengar pepatah tong kosong berbunyi nyaring. Nah, itulah penyebabnya kenapa kok di kavum timpani ini dia kosong. Bayangin kalau dia padat atau berisi cairan. Akan berbeda ya, berbeda. Kenapa? Karena analoginya ini lagi teman-teman. Dia memang dibuat sebagai kavum ya, sebagai kosongan biar untuk memperkeras adanya si gelombang frekuensi suara itu sendiri. Kalau misalnya dia terisi cairan atau terisi nanah dan lain-lain, wah itu akan mengganggu pendengaran pastinya. Nggak mungkin nggak ya. Contohnya pada kasus otitis media ini, ketika dia udah berat banget, bakterinya ngumpul, bikin ada nanah di dalam sini, ya akan terisi penuh dengan nanah, wah itu yang akan menyebabkan penurunan pendengaran pastinya. Gejalanya nggak mungkin nggak penurunan pendengaran pasti. Kayak gitu. Oke, kita mulai masuk ke telinga bagian dalam atau internal. Intinya terdiri dari beberapa struktur ya, yang di sini. Kalau dulu waktu SMA nyebutnya 3 saluran setengah lingkaran ya. Tapi kalau udah masuk FK, sini ada namanya kanalis semisirkularis. Dia punya 3 struktur teman-teman. Ada bagian yang anterior, bagian yang posterior, bagian yang lateral. Oke, fungsinya ini yang aku bilang tadi buat keseimbangan. Salah satunya adalah fungsi buat keseimbangan itu si kanalis semisirkularis. Aku singgung sedikit terkait beberapa penyakit yang kaitannya di sini. Mungkin teman-teman yang masih belum belajar penyakit nggak apa-apa ya buat sharing ilmu aja. Jadi di sini nanti bakal ada apa ya namanya otolit ya teman-teman. Ada otolit di dalamnya. Sini ada otolit gitu. Nah, otolit ini ketika dia berada di kanalis semisirkularis ini, kemudian dia bergerak secara tidak beratur, nah ini yang sering bikin menyebabkan adanya gangguan keseimbangan atau disebut dengan, kalau orang awam itu nyebutnya kayak vertigo gitu. Kayaknya kayak vertigo. Simpelnya kayak gitu aja. Nah, itu si otolit itu bisa keluar atau bisa mencuat ya. Kadang idiopatik atau nggak diketahui penyebabnya. Ada juga pada orang yang mungkin kelelahan, katanya juga kayak gitu. Atau pada orang yang terkena peradangan ya, peradangan juga bisa, terus ada juga apalagi ya, keganasan juga bisa. Nah, itu banyak sekali penyebab-penyebabnya. Intinya yang mempengaruhi keseimbangan itu si struktur ini. Terus di sini ada beberapa struktur yang lain, ada yang di sini yang disebut dengan rumah siput ya. Kalau teman-teman dulu SMA rumah siput itu nama lainnya di sini adalah koklea. Nah, nanti silakan teman-teman lihat lagi di buku sebutannya atau di Prometheusnya, bakal lebih dijelasin lebih detail terkait anatominya. Oke, yang ingin aku tekankan di sini adalah terkait, ini kalau dibuka ya, kalau dibuka dia dalamnya kayak gini. Oke, terkait fisiologisnya, kelanjutannya tadi. Jadi kalau misalnya, tadi kan udah masuk bergetar ya teman-teman. Getarannya di sini, di oval window-nya ini, getarannya apakah akan berhenti? Ya enggak. Dia getaran itu dia akan punya fungsi. Fungsinya adalah menggetarkan struktur selanjutnya atau di telinga bagian internal atau telinga bagian dalam. Nah, yang akan digetarkan itu ada beberapa struktur telinga bagian dalam, teman-teman. Di sini untuk yang si labirin-labirinnya ini, ya, di sini ada struktur yang namanya si bone labirin sama membranaceous labirin. Oke, ada 2 struktur ini dari pengisi si koklea ini atau di telinga bagian tengah ini. Nah, ini yang disebut dengan si bone labirin. Sementara yang ini yang disebut dengan membranaceous labirin. Yang biru-biru ini, yang diwarnai biru. Ini ya 2 itu struktur yang telinga bagian
dalam, gitu ya teman-teman. Untuk struktur anatomi lainnya, silakan teman-teman bisa dibaca. Oke, yang aku jelaskan adalah yang kiranya berefek pada si fisiologisnya. Oke, dari si tadi ya, yang aku jelasin di sini, si bone labirin ini kan dia punya warnanya biru-biru, maksudnya kenapa sih kok di Combota atau Prometheus kok dikasih warnanya biru-biru? Ternyata maksudnya itu adalah dia itu ada cairannya teman-teman, ya, ada cairannya. Nah, kalau yang si bone labirintis itu dia isinya si perilimfa, tapi kalau yang membranaceous itu dia diisi sama endolimfa. Oke, kita lanjut. Kalau udah ngomongin perilimfa sama endolimfa itu udah mau ngomongin ke bagian fisiologisnya. Nah, sini ya teman-teman kelanjutannya. Jadi ya, ketika dia digetarkan di sini, dia akan membekaskan membranaceous labirintis ya, membranaceous labirintis akan digetarkan. Nah, membranaceous itu dia punya beberapa struktur yang disebut dengan skala ya. Di sini ada 3 skala, ada skala vestibuli, skala timpani, sama skala media. Skala media itu yang di sini. Nah, ini skala vestibuli, nanti getarannya dia akan menggetarkan cairannya di sini, teman-teman. Cairannya dia bergetar, 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 bergetar sampai ke skala timpani, ya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan belajar batas-batasnya. Batas antara skala vestibuli dengan skala media itu yang disebut dengan membrana vestibular. Tapi kalau skala timpani ya sama si skala media itu batasnya si sini, membran tectorium. Oke, kayak gitu. Nah, getaran yang tadi si vestibuli, skala vestibuli itu skala timpani, nanti dia menggetarkan skala media itu tidak luput dari kedua struktur membran ini, teman-teman. Tidak luput dari, bukan yang tektorium ya. Untuk batas timpani sama si media itu membran basilar, Kalau membran tektorium itu yang ada di dalam skala media. Kalau yang ini batas antara si timpani dengan media itu membran basilar, batas antara vestibuli dengan media itu si vestibular. Membran ini berperan penting untuk menggetarkan si skala media yang terisi oleh si endolimfa tadi. Ya, yang terisi oleh si endolimfa tadi. Kalau si skala vestibuli sama timpani itu kebanyakan isinya dia perilimfa. Jadi yang digetarkan di sini itu perilimfa, 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 perilimfa. Nanti dia akan menggetarkan si endolimfa yang ada di skala media. Seperti itu. Nah, ngapain sih kok digetarin? Ternyata di dalam skala media itu ada struktur penting, teman-teman. Ya, yang disebut dengan ini di sini. Yang disebut dengan organ Corti. Oke. Mulai masuk ke bagian yang agak jelimet ya, agak tricky ya di sini ya. Pelan-pelan aja. Jadi, di dalam organa Corti itu ternyata ada beberapa struktur penting juga yang membantu dalam proses pendengaran kita. Oke, tadi yang aku udah jelasin ya, kalau di dalam skala media itu ada namanya membrana tectorium. Terus di sini ada namanya sel silia atau sel rambut. Dia sel rambutnya punya ujung namanya sterosilia yang dia nempel di membrana tectorium. Nah, si sel rambut itu dibagi dua, teman-teman. Ada yang namanya sel rambut luar, ada yang namanya sel rambut dalam. Kalau sel rambut dalam di sini, ya kalau sel rambut luar lebih ke atasnya. Oke. Nah, dia itu si sel rambut itu dia bisa gerak-gerak atau bisa bergetar ya tadi yang aku bilang karena dibantu sama membrana basilaris yaitu batas antara si skala timpani dengan skala media. Jadi ketika ini dia ikut bergoyang, dia juga akan menggoyangkan struktur di atasnya. Oke, terkait bergoyang-bergoyang, kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Ini masih yang udah aku jelasin tadi ya, intinya telinga dalam bergetar-getar menggetarkan skala media yang ada di dalamnya organ Corti.
Nah, di sini teman-teman udah mulai kita masuk ke struktur yang mikroskopusnya. Ini sebenarnya nggak bisa dilihat ya dengan histologis ya. Menurutku nggak bisa dilihat dengan histologis, cuma ini kayak penggambarannya tuh seperti itu. Oke, penggambarannya adalah kan tadi kita menerima gelombang suara dan lain-lain sampai ke telinga bagian tengah, kemudian menggetarkan struktur di membrana basilaris ini, kemudian akan menggetarkan sel-sel rambut dalam dan juga sel rambut luar di sini. Nah, di sini, oke, ketika dia diperbesar ya teman-teman, ketika diperbesar itu dia akan muncul gambaran kayak gini. Ya, diingat-ingat di sini, ini ada sel rambut antara sel rambut satu dengan sel rambut yang lainnya. Ada banyak banget teman-teman sel rambut yang kita miliki itu ada ratus ribuan, ratus ribuan. Nah, yang menghubungkan antara sel rambut satu dengan sel rambut yang lainnya itu ada yang disebut dengan istilah namanya tippling. Oke, itu dengan tippling. Oke. Terus di sini nanti si tipplingnya menghubungkan ngapain sih? Hubungin antara kanal-kanal di antara setiap stereosilianya. Jadi si tippling ini letaknya di stereosilianya, ya, letaknya di stereosilianya, dia menghubungin antara stereosilia satu dengan stereosilia yang lainnya. Ngapain kok dihubungin? Kita masuk ke gambar ini. Oke, udah masuk yang mikroskopis banget. Nomor satu di sini adalah keadaan ketika kita sama sekali tidak mendengar suara, hening. Kita sedang tidur kayak gitu ya. Dan tidur, nggak ada suara berisik, nggak ada suara sama sekali. Oke. Ketika kita sedang tidur, ternyata rambut di dalam skala media itu berdiri tegak atau diem aja teman-teman. Dia berdiri tegak kayak ini. Ya, berdiri tegak kayak ini. Nah, tipplingnya yang mana? Nih, tipplingnya yang ini. Ini tippling. Terus yang ini si kanalnya tadi. Kanalnya itu aku spesifikin aja kanal kation atau kanal ion K+. Ya. Ketika kita tidak mendengar suara, akan posisinya kayak gini. Kanal ionnya dia ini akan menutup. Ya, jadi K+-nya akan di luar. Jangan samain dengan teman-teman waktu belajar sel ya. Kalau sel itu kalau dia kanal K+-nya dia masuk, nanti dia akan repolarisasi kan. Nah, tapi kalau di sini, nanti ketika kanal K+-nya masuk, dia akan memicu proses depolarisasi. Berbeda ya. Oke. Nah, ketika kita mendengar adanya gelombang suara tadi yang sudah dihantarkan segala macam sampai ke telinga bagian dalam, kita akan masuk ke gambar yang ini teman-teman, gambar 2 ini. Gambar 2 ini. Oke. Ketika ada gelombang suara dan bergetar, yang menggetarkan si membrana basilaris skala timpani yang akhirnya menggetarkan rambut-rambut di skala media, getarannya itu akan mengakibatkan silia-silia ini bergoyang, teman-teman. Nih, goyangannya berbeda ya. Goyangannya ke arah sana. Yang tadinya kayak gini, jadinya bergoyang. Nah, goyangannya itu akan memicu perpanjangan dari tipplingnya. Tipplingnya manjang, akhirnya dia karena dia manjang, dia tuh narik dari ion-ion kanalnya ini. Pintu-pintunya ini jadi ketarik, teman-teman. Kalau pintunya ketarik, ya udah, pintunya kan kebuka. Beda kalau ketika tipplingnya nggak narik, pintunya nggak kebuka. Nah, ketika pintunya kebuka, akhirnya si K+ ini, kationnya ini, dia berhasil masuk, teman-teman, tanpa permisi, tanpa ulanwon. Dia masuk, teman-teman, ke dalam si sel ini, sel-sel rambut ini. Ketika si kanal K+-nya ini dia masuk, dia akan memicu daripada si kanal Ca2+ untuk masuk. Jadi stage 2-nya kayak gitu. Karena apa? Karena ketika kanal K+-nya masuk itu dia terjadi proses depolarisasi. Sehingga proses depolarisasi akan membuka kanal Ca2+. Kita ingat-ingat lagi, kalau kanal Ca2+ masuk itu biasanya erat kaitannya akan mengeluarkan namanya sinaps atau neurotransmitter.
akhirnya neurotransmitternya ini keluar, teman-teman, dari sel rambutnya ini. Neurotransmitternya jenisnya apa? Jenisnya adalah yang glutamat. Oke. Neurotransmitter glutamat ini dia akan keluar, akan merangsang sinaps ke jaras pendengaran atau jaras 8 ya, vestibulocochlearis. Sehingga ketika neurotransmitternya banyak yang keluar, akan menyebarkan potensial aktif sehingga kita nanti akan dijalurkan atau diteruskan jarasnya itu ke sistem otak kita atau sistem saraf utama. Oke, apakah akan terjadi terus-menerus seperti ini ketika kita mendengar suara? Enggak. Ternyata si tippling ini dia baik, teman-teman. Dia kadang juga mengendurkan. Enggak melulu buat ngebuka pintu. Oh, dia waspada. Wah, ini tamu asing ngapain sih masuk terus? Ternyata ketika kita mendengarkan suara, dia si tipplingnya itu juga kadang bisa mengendurkan, teman-teman. Ya, sehingga si stereosilinya ini enggak berjauhan dan menutup pintunya. Karena bahaya ketika dia kebuka terus ya otomatis akan banyak gelombang yang masuk kayak gitu. Atau bisa juga ketika terdengar suara terus nggak kedengaran lagi, itu juga akan mempengaruhi proses ini. Proses si tipplingnya itu dia menarik atau menutup kanal sehingga tidak ada K+ yang masuk. Nah, proses ini yang disebut dengan hiperpolarisasi. Sehingga ketika K+-nya aja nggak bisa masuk, ya otomatis Ca2+-nya nggak keluar. Otomatis glutamatnya nggak keluar. Akhirnya nggak terjadi potensial aksi. Simple banget sebenarnya kalau belajar terkait fisiologi. Kayak gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, kita keep dulu ya. Nah, itu adalah yang rambut aku jelasin tadi adalah rambut yang dalam ya, teman-teman. Ya, karena kita tadi kan udah aku jelasin ada sel rambut luar. Nah, yang aku jelasin bagian itu sel rambut yang dalam, yang ada tipplingnya dan lain-lain. Oke, sekarang sel rambut luar itu ngapain sih kok ada sel rambut luar? Jadi, sel rambut luar itu fungsinya untuk meningkatkan respon dari sel rambut dalam biar lebih peka, teman-teman. Biar lebih peka, biar lebih sensitif. Karena sel rambut dalam itu dia cowok, teman-teman. Makanya butuh sel rambut luar buat bikin dia peka. Ya. Banyak kan sel rambut dalam itu cowok. Itu aja analogikannya. Nah, si sel rambut dalam ini, kan tadi udah aku bilang, dia punya fungsi depolarisasi dan juga hiperpolarisasi. Nah, inilah si sel rambut luar itu, yang dia itu fungsinya untuk repolarisasi. Nah, tapi repolarisasinya ini bukan berarti dia nggak ini ya, teman-teman. Bukan berarti dia nggak mendengar ya. Ketika nggak ada gelombang suara, bukan. Kalau tadi yang ketika nggak ada gelombang suara atau menyetop biar tidak bergetar lagi itu prosesnya hiperpolarisasi. Repolarisasi di sini itu justru untuk membantu tadi meningkatkan kepekaan dari si sel rambut dalam. Analogikanya kayak gini, teman-teman. Analogikanya kayak gini. Jadi ini yang kayak teman-teman pernah lihat pendulum yang dia digoyang-goyangin kayak ayunan lah, kayak ayunan. Nah, yang si benangnya ini si rambut luar. Kalau yang si pendulumnya ini si rambut dalam. Oke. Nah, ketika si pendulumnya dia repolarisasi atau memanjang, otomatis kan nanti ayunannya bakal lebih dahsyat ya, lebih panjang ayunannya. Ini si rambut ini butuh diayun, teman-teman. Si sel rambut dalam itu butuh diayun. Nah, yang mengayunkan itu si sel rambut luar. Semakin panjang ayunannya, semakin jauh dia bisa semakin jauh dia bisa berayun ya, ibaratnya kayak gitu. Ini analogikannya akan semakin tinggi tingkat kepekaannya dari si gelombang suara yang terjadi di sistem pendengaran kita. Analogikannya kayak gitu, teman-teman. Si sel rambut luar sama si yang dalam. Kenapa kok bisa ada dibagiin jadi dua hal itu? Nah, lanjut. Tadi kan udah sampai neurotransmitter dan keluar glutamat ya, teman-teman. Ternyata dari si nervus T8 atau nervus vestibulocochlearis, nanti dia akan diteruskan ke bagian pons. Ya. Di bagian pons,
nanti dia akan menuju yang ipsilateral sesuai dengan telinganya. Katakanlah ini auris dextra ya. Ya, dia kalau ipsilateral akan ke hemisfer yang dextra, teman-teman. Hemisfer dextra. Ada juga yang kontralateral. Kontralateral ke hemisfer sinistra. Begitu juga dengan telinga yang kiri. Nanti dia akan bersilangan secara ipsilateral sama yang kontralateral. Oke, yang ke ipsilateral itu ada satu kabel ya, satu jaras. Sementara kalau yang dia kontralateral itu ada dua jaras. Kenapa kok ada dua? Aku juga kurang tahu kenapa alasannya. Intinya seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Jadi misal terjadi stroke mungkin ya di sini ya ada stroke atau ada keganasan, tapi kok pasien masih bisa mendengar dengan jelas, oh ya mungkin telinga kirinya masih oke, atau keganasannya atau perdarahannya atau sel yang mati karena stroke itu cuma bagian aja, nggak sampai dua-duanya. Kayak gitu. Oke. Nah, poin penting di sini adalah teman-teman mungkin masih ingat namanya area Brodmann untuk pendengaran atau memahami pendengaran. Itu yang disebut dengan area yang di atas cerebrum di area 4-1 ya. Itu area 4-1. Begitu. Easy kan sebenarnya. Simple banget pendengaran tuh. Oke. Nah, sekarang mungkin kalau di FGD, forum group discussion atau tutorial, teman-teman atau di SMA dulu, pernah dengar kalimat di buku, seseorang itu bisa mendengar bunyi dari 20 sampai 20.000 Hertz. Kok kayak gitu sih? Emang itu dasar teorinya gimana? Pernah kepikiran nggak? Atau enggak besok mungkin kalau pas FGD atau tutorial, teman-teman tanyain aja. Kalau jawabannya sama kayak aku, ya berarti insya Allah itu yang jawaban diharapkan sama tutornya. Jadi gini teman-teman. Tadi kan udah aku jelasin ya terkait si koklea itu. Dia bentuknya kayak rumah siput itu, dia kayak muter gitu ya. Oke, kayak muter gitu. Nah, kenapa sih bentuknya muter? Jadi bentuknya muter si koklea itu sebenarnya adalah kembali lagi dia untuk meningkatkan kepekaan terhadap frekuensi getaran. Kalau dia bentuknya cuma lurus, luas permukaannya dia tipis kan berarti cuma lurus, karena yang dihitung tuh luas permukaannya yang segininya, bukan cuma garis ininya tapi segininya. Jadi makin luas itu makin peka, makanya dia bentuknya kayak ulet gitu, kayak melingkar kayak gitu. Nah, ketika ada getaran yang menggetarkan perilimfa dan endolimfa itu, apakah semuanya bergetar? Ya, enggak semuanya teman-teman. Meskipun tadi aku gambarinnya dari perilimfa terus muter-muter sampai skaltimani, enggak semuanya bergetar teman-teman. Kadang yang bergetar cuma di bagian skala awalnya aja, yang bergetar mungkin cuma sampai sini aja. Cairan yang bergetar, sini enggak ikut bergetar, sini enggak ikut bergetar. Tapi ada juga yang getarannya menimbulkan sampai ke dalam sini. Nah, angka-angka ini tuh hertz-nya itu teman-teman, ini ada 20 hertz dan sampai 20.000 hertz. Kayak gitu. Nah, jadi analogikanya adalah ini, bunyi yang dia 20.000 Hz ya, atau lebih keras dibanding 20 Hz, dia cukup menggetarkan cairan atau perilimfa endolimfa yang segini aja. Ngapain dia sampai ke sini-sini? Nggak perlu digetarin. Segini aja udah cukup. Kayak gitu, hemat gitu. Nah, kalau baru frekuensinya 20 Hz yang lirih banget, ya gimana ya? Ya harus menggetarkan sampai ke sini, sampai ke dalam. Makanya dia lebih peka. Getarannya dia lebih peka sampai ke dalam sini. Jadi yang ibaratnya harus ikut bergetar itu makin banyak, teman-teman. Makin banyak dengan skala hertz yang lebih sedikit. Gitu analogikanya. Kalau suara yang lebih keras ya getarannya sedikit aja, nggak perlu sampai ke dalam-dalam kayak gitu. Oke. Terus mana lagi ya? Nah, ini gambarannya ya, kalau frekuensi sedang, frekuensi rendah kayak gini. Ini lebih ke kayak penggambarannya aja, teman-teman. Penggambarannya aja ketika mendengar suara. Oh ya, tadi belum aku jelasin ya, helikotrema itu apa. Helikotrema itu merupakan struktur di mana skala vestibular, skala medial, skala timpani itu dia jadi satu.
bergabung jadi satu. Itu namanya helikotema. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Tahu Kak Bintang, mungkin ada yang chat ke kolom Kak Bintang. Oh, ya. Baik, terima kasih untuk Dr. Dilalah Bulangan atas materinya. Jadi tadi dari materi yang sudah disampaikan, berarti sudah tahu ya teman-teman, kalau untuk telinga sendiri, itu kan dia ada dua fungsi nih, pendengaran sama keseimbangan. Makanya di nervus 8 itu namanya vestibulum cochlearis. Jadi ada vestibulum sebagai keseimbangan dan cochlearisnya sebagai pendengaran. Kalau misal dari materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Dilalah, ada yang ditanyakan atau misal masih bingung atau konfirmasi nggak apa-apa. Jadi kalau gini-gini betul nggak ada. Mungkin tunggu 2 menitan ya, Kak Bintang. Ya, tunggu 2 menit ya. 2 menitan nggak apa-apa ya. Mungkin nanti bisa langsung raise hand atau nggak ditulis di kolom chat atau langsung chat di aku secara pribadi nggak apa-apa. Ya, sembari nunggu pertanyaan yang kira-kira masih dibingungkan, di sini kalau misal bagi teman-teman yang misal kok, oh ini kok menarik ya dari materi tentang telinga ini, kalau misal pengen tahu lebih lanjut atau misal pengen tahu lebih detail tentang bagaimana telinga ini tuh bekerja, baik cara pendengaran atau enggak secara keseimbangan, mungkin bisa ambil kelas di Koas Totalitas, di mana di Koas Totalitas juga menyediakan jasa bagi teman-teman yang misal Pak pengen mempelajari lebih lanjut tentang materi tertentu atau misal tertarik tentang materi tertentu atau misal masih ada yang dibingungkan tentang materi yang sudah dikuliahkan tetapi kok kira-kira masih belum jelas, itu langsung bisa kontak ke Koas Totalitas, di mana di Koas Totalitas itu melayani semua permintaan atau request atau misal kayak dari teman-teman tuh minta apa, nanti dan insya Allah dari Koas Totalitas itu akan menyediakan mentor yang istilahnya tuh kompeten lah di bidangnya. Jadi kalau misal pengen tahu materi lebih lanjut, nanti bisa dilihat di Instagramnya Koas Totalitas, nanti ada link di bio-nya, itu bisa diklik, nanti terus klik line by request. Oke, karena di sini itu sudah ada yang bertanya, ini langsung ku bacakan aja ya Dr. Dilalah. Boleh. Ini ada pertanyaan. Di mana? Di kolom chat. Ya, ini dari saya. Yang maksudnya dari kolom chat saya. Oke. Baik, assalamualaikum Kak. Izin bertanya. Korelasi terkait kotoran telinga yang mengeras dengan keseimbangan proses pendengaran bagaimana ya Kak? Terus ada izin bertanya lagi Kak. Mungkin boleh dijelaskan ulang terkait jarak pendengaran, mekanismenya seperti apa. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku jawab yang pertanyaan pertama dulu terkait kotoran telinga ya, dengan keseimbangan. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya, bentar kok nggak bisa aku klik. Ya, jadi gini, kalau misalnya ada kotoran telinga, katakanlah kotoran telinga itu maksudnya yang dimaksud dari penanya mungkin adalah serumen yang jadi mengeras gitu ya, atau serumen prop yang jadi mengeras gitu ya. Nah, kalau si serumennya itu dia tebel kan teman-teman, keras, tebel, hitam ya, dia itu akan penuh banget di sini. Dan aku emang pernah nemuin kasus kayak gini, kasus serumen. Nah, itu ngefeknya ke keseimbangan sebenarnya gimana? Sebenarnya kalau bisa dikatakan ada ngefeknya apa enggak, mungkin ada, mungkin enggak. Ya, satu itu. Karena ada beberapa persentase yang memang serumennya tebel banyak kayak gitu ya, enggak ada keluhan di keseimbangannya. Cuman telinganya terasa kayak penuh aja.
Nah, cuman telinganya kayak penuh aja. Tapi kalau misalnya dia pasien datang nih keluhannya kok serumennya itu atau kotoran telinganya banyak, terus dia kok sering pusing ya, kok rasanya sering pusing ya dok. Ya bisa jadi patofisiologinya kayak gini. Patofisiologinya itu adalah ketika dia si kotorannya ini dia numpuk banyak, dia akan menutup dari si gelombang suaranya yang pertama. Gelombang suara yang pertama, sehingga si membran timpani ini dia jarang untuk menerima gelombang suara atau merasa kayak dia diam-diam aja. Padahal di sini ketika si cairan-cairan endolimfa atau perolimfa itu dia di saluran 3,5 lingkaran atau tiga saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis, dia akan selalu diam-diam aja, nggak pernah ada ada perubahan secara dinamis terkait adanya suara dan lain-lain, ya bisa menyebutkan kemungkinan, ya, aku bilangnya kemungkinan adanya si debris-debris yang di sini, yang di si kanal semisirkularisnya itu dia banyak gitu ya, terkumpul di situ karena dia harusnya bisa teman-teman, bisa bisa disaring ya, bisa larut. Bentar aku kasih gambar yang lebih gede deh. Mana tadi? Nah, ini harusnya dia analogikanya bisa bisa larut gitu loh. Debris-debrisnya tuh nanti ada yang nyerap, ada nyaring gitu, terus nggak bakal di situ terus. Nah, ketika nggak ada cairan kayak gitu, mungkin bisa menyebabkan si debrisnya itu akan bertahan di situ sehingga ya udah deh bakal terjadi gangguan keseimbangan kayak gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi bisa dijelaskan terkait jarak pendengarannya. Oke, terkait jarak pendengaran, berarti kan setelah ini ya, setelah ada potensial aksi ya. Mungkin kalau yang tadi tanya bisa chat Kak Bintang, maksudnya dari yang potensial aksi ini kan potensial aksi ya. Atau mulai dari yang ini, yang sini, yang apa? Jarasnya sini. Mungkin bisa dicek atau chat Kak Bintang dulu, maksudnya yang dimaksudkan. Baik dokter, kalau dari saya sendiri yang lebih spesifik tentang pendengaran ini tentang jarasnya. Jarasnya ini berarti ya? Yang ini ya, yang gambar ini. Oke. Kalau yang lebih spesifiknya ya intinya kayak gitu aja. Atau mungkin ada baca kayak gimana punya yang penanya. Kalau aku sih sejauh ini pahamnya adalah ketika nanti udah ada potensial aksi yang akan ditransmisikan ke nervus 8, punyanya vestibulocochlearis, nanti dia akan ditransmisikan di sini ya. Sebenarnya ini kan ada apa ya namanya? Ada salurannya ya, ada lubangnya juga ya. Karena aku lupa namanya. Lubangnya yang di keluarnya si nervus 8 itu aku lupa. Nanti dia akan bersilangan di batang otak di sini. Kalau yang aku baca di sini biasanya ada di pons atau di medula oblongata. Nah, ketika dia di sini, nanti dia ada yang bersilangan itu menjadi kontralateral. Kontralateral ada juga yang dia itu enggak bersilangan, jadinya ipsilateral. Ipsi itu sama. Jadi ini kayak pendengaran kita dengerin pakai telinga kanan, auris dextra. Ya nanti sarafnya akan ada yang ke ipsilateral, yang sama-sama ke otak kanan, telinga kanan, otak kanan, hemisfer dextra gitu ya aku bilangnya. Ada juga yang dia kontralateral, yang ke hemisfer sinistra. Nah, bedanya apa? Bedanya yang ke hemisfer sinistra itu ada 2 jaras. Ada 2 kabel. Yang aku tadi bilang, aku nggak tahu kenapa kok ada 2. Cuman emang secara teori kayak gitu, ada 2. Sementara kalau yang ke ipsilateral, itu cuma 1 aja. Begitu juga nanti yang auris sinistra. Nanti dia yang ipsilateral akan ke hemisfer sinistra. Ya, pakai yang kuning. Yang hemisfer sinistra. Yang nanti kalau dia kontralateral bersilang di medaps, nanti dia akan ke hemisfer dextra. Ada 2 juga. Kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan mungkin ketika orang dia punya tadi yang udah beliau jelasin ya, ketika ada stroke di daerah Brodmann 41-nya, yang kanan toh, ya dia tetap masih bisa dengar karena ya masih punya jaras di sini,
masih punya jarak yang dari telinga kiri kayak gitu. Jadi jarang banget ya kayaknya teman-teman orang stroke itu dia tuli atau ya ada kelainan tuli kalau emang dia ada kelainan di otak itu jarang banget. Karena emang jaraknya itu banyak cadangannya gitu. Jadi tetap masih bisa mendengar kayak gitu. Mungkin itu apakah menjawab dari penanya? Mungkin bisa chat Kak Bintang terjawab atau masih bingung kayak. Gimana? Apakah sudah jelas? Jadi inti, terjawab, terima kasih. Jadi ya, inti sama-sama. dari keseimbangan tadi ada 3 ya. Ada yang dari visual, propriosepsi, sama vestibular kan. Jadi tadi kok kotoran telinga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan, ya mungkin tadi dari kotoran telinga itu nanti bisa mengganggu keseimbangan dari organ vestibular yang ada di telinga. Terus kira-kira ada yang ditanyakan lagi enggak? Kalau mungkin tunggu 1 menit dulu, sama mau aku tambahin materi sih Kak, daripada ini ya, masih 8:30. PPT-nya masih? Oke. Ada pertanyaan mungkin? Atau nggak ada? Oh ya, di sini ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya. Mohon maaf, listrik saya sedang terkendala. Apabila kita disuruh mendengarkan frekuensi yang tinggi dan rendah secara bersamaan, manakah frekuensi yang lebih sensitif atau peka untuk pendengaran kita? Mungkin bisa dijelaskan ulang sedikit bagian frekuensi. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya pertanyaannya intinya mana dulu yang akan lebih terdengar gitu ya teman-teman. Kalau mana dulu yang akan lebih terdengar, ya pastinya yang lebih sih 20.000 Hz ini. Ya, kenapa ya? Karena dia akan lebih ibaratnya lebih dekat. Ini kan lebih dekat sama si telinga tengah teman-teman. Di sini kan ada telinga tengah yang malleus incustapes. Kayak gitu. Sementara kalau yang telinga lirih dia itu perjalanannya pelan. Ya pelan. Baru nyampe sih 20 Hz, semakin lama semakin lirih. Itu dia berarti butuh perjalanan yang pelan. Ya kayak ibaratnya apa ya? Kayak dia udah punya zonanya masing-masing gitu teman-teman. Dia udah punya zonanya masing-masing. Kalau yang si 20 Hz itu ya letaknya di sini. Kalau yang 20.000 Hz itu letaknya di sini. Kayak gitu. Cuman apa yang menjadi pembeda, kembali lagi yang menjadi pembeda adalah ketika teman-teman, pertanyaannya tadi itu ya, yang pertama mana dulu yang akan lebih terdengar gitu ya. Ya, yang lebih terdengar itu yang 20.000 Hz. Terus selanjutnya pertanyaannya agak lupa jadi. Benar. Mungkin bisa dijelaskan ulang sedikit. Oh ya, dijelaskan ulang. Oke. Ntar aku zoomin dikit deh. Oke, jadi kayak gini. Kalau kita nggak ada suara itu, si cairannya itu atau gelombang itu bakal diam aja. Oke, tapi kalau dia si suara frekuensinya tinggi, wah ini cepat kan, gelombangnya munculnya nih cepat. Set, set. Karena dia satuannya per detik ya teman-teman. Hertz itu satuannya per detik. Nah, sementara yang dia suaranya sedang, dia gelombangnya baru muncul katakannya per sekian detik, lebih lama dibanding yang ini. Nah, kalau yang dia si paling lirih atau 20 Hz katakan penanya tadi, ya dia baru muncul gelombang itu ketika getarannya mojok dulu. Potensial aksinya mojok dulu. Nah, yang peka terhadap getaran yang di pojok itu ya cuma yang di bagian yang struktur yang lebih dekat ke helikotrema atau bagian yang lebih dekat ke sini kayak gitu. Mungkin jelas nggak apa yang ku jelaskan? Coba dari penanya tadi. Masih bingung nggak? Gimana? Apakah sudah jelas atau misal masih bingung? Nggak apa-apa, tanyakan aja. Nggak apa-apa. Soalnya ini intinya kayak gitu. Kalau pertanyaan pertama kan terjawab ya. Lebih cepatan mana ya? Ini bisa digambarkan dari grafiknya. Yang ini tinggi itu katakanlah 20.000 Hz ya teman-teman. Ya dia gelombangnya ini udah muncul. Set. Gitu. Tapi kalau yang dia yang sedang ini sepersekian detik lebih lambat dari ini. Yang rendah apalagi dia baru muncul gelombang sepersekian detiknya lebih lama dari dua ini. Gitu.
Jelas, Kak. Oh Terima ya, kasih. syukurlah, sama-sama. Oke, kemudian aku tambahin kan sering tuh apa ya, keluar pemeriksaan ya. Bentar ya, sambil aku browsing. Sembari menunggu Dokter Dilala menyiapkan materinya, mungkin bagi yang masih ingin bertanya, tanyakan aja nggak apa-apa. Bentar ya, sinyalnya agak lama. Nonton video aja deh kayaknya biar lebih cepat. Bentar ya. Cuma 4 menit kok videonya. Bisa dapat cashback. Kelihatan nggak di layarnya? Kelihatan. Lagi buka YouTube. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Suaranya masuk nggak? Nah, Nggak masuk ya? masuk. Oke, masuk ya. Kalau nggak masuk, Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara melakukan pemeriksaan tes menggunakan. nah, jadi suaraku masuk kan? Masuk. Oh ya, jadi pemeriksaan garpu tala itu teman-teman adalah suatu pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa apakah orang itu dia bisa menderita tuli konduksi atau tuli sensori neural. Oke, tak jelasin pelan-pelan. Tuli konduksi itu berarti adalah tuli yang disebabkan karena gagalnya konduksi tadi, mekanisme pendengaran tadi yang udah aku jelasin tadi di PPT, yang dari adanya gelombang suara, menggetarkan ini, menggetarkan ini, menggetarkan. Nah, itu termasuk dalam konduksi. Ya, jadi kalau misalnya ada gangguan di zona konduksinya tadi, struktur-struktur tadi, ya itu yang disebut dengan tuli konduksi. Terus yang satunya namanya tuli sensori neural. Ya, tuli sensori neural itu yang rusak adalah sarafnya, jadi nervusnya. Contohnya adalah nervus 8-nya. Jadi nervus 8-nya itu yang error. Zona konduksinya it's okay, tapi jarasnya ini, si nervus 8-nya ini yang rusak. Simpelnya kayak gitu dulu. Nah, salah satu pemeriksaan yang bisa dilakukan, misalnya teman-teman ada di besok mau ada apa ya namanya, kalau sering berkunjung ke puskesmas, aku nggak tahu kegiatan tiap kampus namanya beda-beda. Nah, intinya kayak berkunjung atau teman-teman di daerah perifer atau di daerah terpojok gitu ya. So, misalnya mau periksa dia tuli kondisi apa, sebenarnya ya bisa dengan garpu tala. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang dinamakan adalah pemeriksaan tes Rine, di mana kita akan Oke, pemeriksaan pertama yang dilakukan itu namanya pemeriksaan tes Rine. dengan ukuran 512, kita bisa melihatnya di bagian. Jadi si garpu tala itu dia ada ukurannya teman-teman, ada satuannya hertznya, yaitu si ditulisannya di sini 512 hertz. Selanjutnya, langkah awal adalah kita akan membunyikan garpu tala tersebut, bisa menggunakan pada bagian sisi radius atau kita ketikkan. Ya, dilihat ya cara makainya, bukan diketuk, bukan dihantamkan dengan meja, tapi cuma disentil aja, ting kayak gitu. Terdengar ya suaranya nih kayak gitu. Pertama adalah pemeriksaan ini, Pak. Posisikan bahwa tubuh pasien di sini posisi Van atau kaki sebelah kiri pasien menyentuh dengan kaki sebelah kiri pemeriksaan. Lalu Pak bisa menghadap ke sebelah kanan. Rine adalah membandingkan antara AC dengan BC pasien. Pak nanti. Oke. AC dengan BC itu apa? AC itu adalah air conduction, BC itu adalah bone
conduction. Nah, yang termasuk dalam air conduction itu ya ketika si garpu talanya itu dia nggak disentuhkan sama tulang-tulang yang ada di sini. Nah, tak gambarku kelihatan nggak ya Kak Bintangnya? Ada merah-merah. Oke. Bone conduction itu tulang-tulang periosteum yang termasuk di kranial itu bone. Nah, nanti kalau meriksa air conduction itu garpu talanya cuma dideketin di sini. Tapi kalau mau meriksa bone conduction itu garpu talanya nanti ditempelin. Nah, Rina itu dia untuk memeriksa apa tadi? Air conduction dan bone conduction. Lanjut dulu. Kalau sudah tidak dengar, angkat tangan ya Pak. Nah, ini air conduction namanya. Nah, ini bone conduction. Di sini membandingkan antara AC dengan B. Selanjutnya adalah Oke. Interpretasinya AC itu lebih dari BC, teman-teman ya. Jadi si AC akan lebih terdengar atau lama, durasi terdengarnya lebih lama. Jadi misal tadi ketika diperiksa AC di sini, itu dia masih kedengeran nih, tapi ketika ditempelkan dia nggak kedengeran. Nah, itu adalah AC lebih dari BC. Nah, ini interpretasi Rina-nya positif alias normal. Ya, atau Rina positif aja deh. Itu udah cukup. Oke, lanjut. Nah, sekarang pemeriksaan yang kedua itu namanya pemeriksaan swabah. Ya, pemeriksaan swabah itu adalah membandingkan, ya, swabah itu dia membandingkan BC pasien dengan BC dari dokter atau pemeriksa. Syaratnya si dokter itu harus normal, nggak boleh nggak normal. Jadi harus benar-benar orang normal gitu. Ya, Pak. Nanti kalau sudah tidak dengar, Bapak ini BC pasien udah nggak dengar, dia angkat tangan itu artinya nggak dengar. Nah, ini BC pemeriksa juga udah nggak dengar. Nah, kalau misalnya BC-nya pasien dengan pemeriksa itu kok sama, nah pasiennya kan berarti dia ikut normal ya, karena dokternya juga normal BC-nya kayak gitu. Simpelnya, simpel banget. Nah, ini dibalik buat bandingin. Bener apa enggak sih? Jangan-jangan pasiennya bohong. Nah, dia angkat tangan tuh nggak dengar. ini dipastikan bahwa si pemeriksa harus dalam keadaan. Selanjutnya adalah pemeriksaan Weber. Kita akan meletakkan pada bagian-bagian tertentu. Salah satunya. Oke, lanjut ke bagian Weber. Weber itu fungsinya dia untuk menilai adanya lateralisasi. Ya, lateralisasi. Atau telinga mana yang sakit? Lebih sakit atau yang sakit? Lebih sakit atau yang sakit? Caranya kayak gini. Bisa di bagian atas atau bisa di bagian bawah. Saya akan meletakkan pada bagian bawah. Pak, nanti ya, kalau ada salah satu atau dua-duanya ada yang sudah berhenti, Bapak bisa angkat tangan ya, Pak. Oke, interpretasinya bapaknya angkat tangan itu berarti bisa jadi dua-duanya berhenti atau salah satu aja berhenti. Orang normal harusnya tidak ada lateralisasi atau tidak ada telinga yang sakit ketika diperiksa dengan Weber. Kalau orang yang dengan dia nanti ada sakit telinga kanan itu misalnya, berarti dia ada laterasi ke kanan, contohnya kayak gitu. Pasien mengangkat kedua tangan. Ini adalah hasil. Nah, ini kan udah masuk interpretasi, singkat aja, interpretasi. Nanti teman-teman bisa baca sendiri interpretasinya atau dihafalin juga boleh. Ya intinya kayak gitu.
Intinya pemeriksaannya yang aku jelaskan seperti tadi. Nah ya, ini aja deh. Kelihatan ya? Oke. Jadi tadi dari pemeriksaan tadi, ketika tes rinnya positif, itu kan AC lebih dari BC. Saya pemeriksaan, terus dites tes wabah dulu deh. Tes wabah dulu, dia sama dengan pemeriksa. Terus di tes Weber, wah nggak ada lateralisasi. Oke, interpretasinya normal. Gitu. Tapi kalau tes rinnya negatif, wah AC-nya nggak lebih dari BC. AC-nya mungkin kurang dari BC atau pokoknya bukan ya, bukan lebih dari BC, tapi negatif dia rinanya. Terus dia swabanya kok memanjang. Memanjang itu si dokternya udah nggak dengar garputalnya, tapi kok pasiennya masih dengar. Nah, itu yang disebut dengan swabah memanjang. BC-nya ya yang diperiksa ya, bukan AC ya. BC dokternya itu dia udah nggak dengar. Tapi kalau BC pasiennya kok masih dengar. Nah, itu yang disebut dengan swabah memanjang. Nah, itu dari dua interpretasi ini bisa dikategorikan tuli konduktif. Nah, sekarang sebagai dokter kepo nih, tuli konduktifnya yang telinga kanan apa yang telinga kiri. Caranya yaitu dilakukan tes Weber. Di tes Weber, oh ada lateralisasi dok, katanya dia telinganya ngerasa sakit atau dia telinganya masih berdenging, telinganya masih gemerbek di bagian telinga kanan katakanlah. Telinga kirinya udah nggak dengar dan nggak denging, tapi kok telinga kanannya masih sakit atau mungkin berdenging, yaitu disebut dengan lateralisasi ke telinga kanan. Nah, pada kasus tuli konduktif, telinga yang sakit itu adalah telinga yang lateralisasi. Oke, lanjut sekarang. Ada pasien datang, tes rinnya positif. Wah, ini normal nih, jangan-jangan. Terus, teman-teman tes wabah. Di tes wabah, loh, harusnya kan pengennya kok sama dengan pemeriksa, biar normal. Wah, kok ternyata lebih memendek. BC-nya dokter masih terdengar, tapi BC-nya dari pasien kok udah nggak terdengar. Nah, itu yang disebut dengan BC memendek. Nah, dari sini sebenarnya udah tahu diagnosisnya, yaitu tuli sensori neural atau sarafnya yang rusak. Kayak gitu. Sekarang dokternya kepo, saraf mana yang rusak? Telinga kanan apa telinga kiri nih? Kalau pada tuli sensori neural, yang dia terjadi lateralisasi itu telinga yang sehat. Jadi misal, dok saya masih berdenging, tapi telinga yang kanan. Tapi kamu kan udah ngediagnosis dulu dari rinanya sama dari swabahnya, dia tuli sensori neural. Nah, kalau udah diagnosisnya dapat dulu, tuli sensori neural, terus ada lateralisasi ke telinga kanan, ya berarti telinga kanannya yang sehat, nervus 8-nya yang sehat. Sementara yang kiri, nervus 8-nya yang sakit. Kayak gitu. Oke, mungkin melanjutkan yang tadi Kak Bintang, yang slide tadi sama yang ini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oh ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan Kak. Mm-mm. Kalau boleh mohon izin bertanya lagi Kak. Boleh. Kalau korelasi sempoyongan dan Mm-mm. sistem pendengaran, apakah koklearis dan 3,5 lingkaran yang berperan pada aktivitas tersebut? Oh, apakah yang berperan gitu ya Mas? Ya. Oh. Kembali lagi ya, kalau misalnya terjadi sempoyongan itu, kalau dari aku sendiri yang bisa baca adalah yang terjadi perbedaan adalah di tekanan di bagian kanalis semisirkularisnya. Kalau misalnya koklea itu rata-rata lebih ke zona buat dia nerusin perjarasan sarafnya kayak gitu. Jadi lebih yang berperan sih kanalis. Aku sih sepaham ya kan. Gak tahu Kak Bintang. Sama sih Dok. Jadi ya emang nervus 8 tadi kan ada dua ya, ada koklea sama vestibular. Di mana koklea tadi kan sudah dijelaskan sama dokter. Kalau koklea kan untuk pendengaran tuh. Jadi emang Kemute.
Berarti ya emang Gitu. dari Cochlea itu emang khusus pendengarannya aja. Sedangkan kalau untuk keseimbangannya itu pakai yang vestibularis, di mana salah satu organ vestibularis kan termasuk kanalis semicircularis atau saluran tengah lingkaran. Ya, betul. Ya, jadi Oke. gitu. Oke. Setuju ya berarti Kak Bintang ya. Ya, Oke. Pertanyaannya Mas sudah kejawab belum ya? sudah kejawab atau belum? Sudah. Oke. Ada lagi Kakak pertanyaan mungkin? Apakah ada yang ditanyakan kembali? 1 menit. Ya. Mungkin dari tes yang sudah dijelaskan, atau dari materi yang sudah disampaikan tadi, atau yang masih bingung, tanyakan saja nggak apa-apa. Kalau mau tanya secara tutorial ya dijawab dikit aja nggak apa-apa. Untuk detailnya mungkin bisa ambil kelas tutorial ya kalau di kelas tutorial. Iya, bareng-bareng aja ngambilnya kayak satu geng, 10 orang, apa 15 orang. Nanti kan lebih merge jadinya daripada private. Tapi kalau yang pengen private ya private aja, nggak apa-apa. Ini tutornya banyak kok, ada Kak Bintang dan tutor-tutor lainnya. Nggak cuma aku sama Bintang. Oke, mungkin karena udah 1 menit Kak. Baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri ya. Terima kasih.